Saudara-saudari, sumber iman Katolik terdiri atas 3 pilar kebenaran, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Saya pada kesempatan ini mau berbicara sedikit tentang magisterium gereja. Magisterium merupakan istilah yang sangat khas yang digunakan dalam gereja Katolik, yang artinya guru yang memiliki hak dan kuasa untuk mengajar. Magisterium bersumber dari kata master atau ahli, maestro atau guru, magister atau guru yang mengajar. Dalam hal iman yang kita miliki berdasar dan bersumber dari kitab suci dan tradisi gereja Katolik. Kitab suci dan tradisi gereja merupakan 2 hal yang terus dijaga oleh magisterium. Kita tahu bahwa Yesus dalam perjalanan hidupnya di dunia tidak pernah meninggalkan satu buku atau kitab apapun kepada para pengikutnya. Tetapi dalam kitab suci Perjanjian Baru ditulis sejarah tentang Yesus secara lengkap setelah Yesus wafat. Dan Injil Markus yang merupakan Injil yang paling lama secara historis memuat tentang informasi yang mendasar tentang Yesus dan karyanya. Kitab suci dan tradisi gereja dijaga dan diajarkan secara autentik, asli oleh magisterium. Magisterium membuat pengajaran yang autentik, asli. Lalu siapa yang berhak untuk memberi pengajaran atau magisterium ini? Yang pertama, gereja dalam konsili. Dalam gereja Katolik mengenal ajaran konsili Vatikan, yang mana di dalamnya memberikan pengajaran tentang sabda Allah, tentang kitab suci, dan diharapkan dalam tuntunan dari Roh Kudus yang berkuasa. Yang kedua, Paus. Dalam hal pengajaran, Paus berkuasa juga atas ini. Tentu bukan Paus secara pribadi, tetapi Paus ex cathedra atau posisi jabatan seorang Paus. Bukan pemikiran secara pribadi, tetapi Paus memberikan kuasa pengajarannya bersama dengan persekutuan para uskup. Yang ketiga, Sinode Uskup. Sinode Uskup ini merupakan juga sumber magisterium bahwa setiap orang memang memiliki kuasa untuk mencari sesuatu tentang yang ilahi, tetapi ada pengajaran yang otentik dalam gereja, dan ini diatur dalam sinode uskup ini. Yang keempat, uskup dan para uskup lainnya. Pengajaran yang bukan karena individu saja, tetapi dari pengajaran dalam kebersamaan dengan uskup-uskup yang lain. Secara sederhana, magisterium bisa kita katakan sebagai kantor pengajaran resmi gereja dalam arti peran atau otoritas, bukan pusat birokrasi. Mereka diberi tugas untuk menafsirkan tulisan dalam kitab suci dan membuat penilaian tentang tradisi dalam gereja, serta membuat pernyataan resmi tentang keaslian tradisi-tradisi itu. Definisi magisterium atau wewenang mengajar tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik, yakni tugas penafsiran secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang gereja yang hidup, yang kewajibannya dilaksanakan atas nama Yesus. Ini berarti tugas penafsiran telah dipercayakan kepada para uskup dalam persekutuan dengan penerus Petrus, uskup
Roma. Katekismus Gereja Katolik nomor 85. Tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para rasul dan Santo Petrus itu dapat dilihat dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam kisah para rasul saat timbul perselisihan mengenai penerimaan orang bukan Yahudi. Santo Petrus mendapat penampakan saat dia didesak oleh Allah untuk menerima yang najis. Setelah itu, dia menyatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka yang telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu dia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Lihat Kisah Para Rasul bab 10 ayat 47 sampai 48. Baptisan orang bukan Yahudi adalah salah satu contoh bagaimana Petrus dan para rasul menghadapi situasi baru saat mereka harus mencermati tindakan yang benar. Terinspirasi oleh Roh Kudus, mereka dapat membuat pewartaan yang menafsirkan firman Allah dengan cara yang otentik. Umat Katolik percaya bahwa paus dan para uskup dalam persekutuan dengannya dapat dipercaya karena janji Yesus untuk mengirimkan Roh Kudus kepada mereka dan membimbing mereka dalam proses mewartakan dogma tertentu dan dalam menilai keaslian tradisi tertentu. Seluruh konsep magisterium bergantung pada kepercayaan ini dan kembali pada janji Yesus. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bandingkan Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17.